Halo, ketemu lagi di Cerita Pedal. Kali ini kita akan coba membahas tentang dunia persepedaan. Teman-teman pernah kebayang nggak sih goes 100 kilo, 200 kilo, 300 atau bahkan 1000, 1500, bahkan ada yang lebih gila lagi 6000 kilo juga ada. Pernah kebayang nggak? Mungkin lihat di YouTube atau di TV orang goes ke Jakarta, ke Mekah, sudah sering ya. Nah, ini sekarang ada orang-orang yang mungkin cukup gila untuk goes-goes jarak jauh, goes minggat. Kalau perlu nggak pulang gitu. Apakah mereka ada masalah di rumah atau gimana gitu kan? Nah, ini menarik nih, ya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut karena saya kedatangan seorang narasumber bintang tamu, seorang ultra cyclist yang sudah pengalaman banyak di dunia pergoesan. Oke? Halo, selamat siang. Berjumpa lagi di Cerita Pedal. Kali ini kita akan membahas tentang ultra cycling atau goes minggat gitu ya. Tapi kali ini kita akan hubungkan dengan nutrisinya juga supaya tambah kuat. Nah, untuk itu kita ketemu lagi dengan atau kita datangkan bintang tamu, seorang ultra cyclist yang sudah berpengalaman goes-goes minggat ini, kalau perlu nggak pulang gitu kan, yaitu Om Prima Hashim Karsidik. Halo, selamat siang semua. Kedatangan di podcastnya. Halo, Mas Prima. Manggilnya Mas, Om atau Pak D? Om Prim aja. Oh, Om Prim. Oke. Iya. Halo, Prim. Ya, halo Prima. Ya. Gimana kabarnya? Baik dok. Udah kemarin habis off season. Off season di bulan puasa. Semuanya off season kayaknya. Semuanya off season. Oke. Om Prima, jadi kan siang ini kita coba mengulas tentang ultra cycling dan kebutuhan nutrisinya ya kalau kaitannya dengan kesehatan. Boleh nggak cerita sedikit dulu tentang Om Prima ini, backgroundnya apa, terus kenapa kok bisa terjerumus ke dalam ultra cycling ini, gimana gitu? Iya, jadi awal ya layaknya anak kecil dulu kan suka main sepeda. Terus dari itu disupport sama orang tua sampai punya waktu kecil mungkin punya 7 sepeda yang berbeda-beda jenis. Terus disupport sama orang tua. Akhirnya dari situ ngutak-ngatik sendiri. Jadi part ini pindahin ke sini itu masih SD kayak masih ngutak-ngatik sendiri, tapi udah mulai ada kecanduan sepedanya di situ. Terus singkat cerita waktu kerja kita bike to work 2010 ya. 2010 tapi dari SMA juga udah sepedaan. Kantor di mana? Back to work? Deket sih dulu cuma di Gondang Dia, rumah di Matraman itu. Itu kan paling nggak nyampe 10 kilo lah. Yeah. Back to work terus serius. Udah mulai kecanduannya itu udah seriusin, udah mulai medali-medali itu di pandemi. Oh, pandemi justru ya. Pemicunya di situ. Pemicunya, tapi sebelum itu udah gue kayak Jakarta, Bogor, Jakarta gitu ya. Naik road bike. Terus kemana-mana explore sendiri deh. Luar biasa. Dulu belum ada Strava, belum ada apa, masih pakai apa namanya Endomondo. Oh, Endomondo. Pakai KTY gitu ya. KTY masih ya. Iya. Jadi inilah dia udah bukan berminat ya, udah menjadi sepeda tuh udah jadi bagian hidup kali dulu ya. Jadi kalau nggak sepedahan tuh kayaknya badan sakit gitu, udah kayak gitu deh. Nah terus pandemi udah mulai serius. Pandemi serius, tapi dulu udah berbagai macam sepeda. Dok, dari Sally awalnya aku pakai Fixie malah. Oh, Fixie, Sally, MTB. Terakhir ini yang nggak bisa lepas lagi road bike. Tapi dulu udah punya road bike juga. Road bike serius, kita pas pandemi itu kan makin banyak waktu ya. Iya. Apalagi WFH, PSBB, wah itu waktunya kita latihan terus. Betul. Singkat cerita kecemplung nih di ultra. Siapa itu Mas? Mas Om ya? Siapa Om Rim yang kira-kira bikin pertama kali kecemplung tuh? Atau apa sih yang memotivasi ke situ? Sebenarnya bukan motivasi. Aku daftar bertiga nih. Ada dulu Audax Bekasi. Audax Bekasi itu 2021. Bulan Oktober. Daftar nih, kayak misalnya total teman bertiga. Nah, aku udah teman bertiga, udah oke ya kita daftar ya Audax Bekasi. Yeah. Udah pas udah daftar, aku udah daftar, udah bayar. 2 lagi ternyata batal ikut. Oh, berapa kilo itu? 200. Startnya Startnya di Sumarekon Bekasi itu di Oktober 2021.
Itu edisi khusus Audax Centenary Ride. Road. Oke. Ultra pertama itu. Akhirnya dulu masih sedikit yang ikut Audax. Akhirnya masih bisa finish ke-6. Oi. Baru pertama kali. Finish ke-6. Saya pertama kali nggak finish, Mas. Akhirnya dari situ wah serius nih sampai 200. Kita jadi ngikutin semua seri Audax 200, 300, 400, 600, 1000. Nah itu. Jadi tinggal 1200 yang aku belum punya medalinya. Tapi lompat tuh 200 beberapa kali, 300, terus ada tahu-tahu ada 600 Purwokerto waktu itu. Terus ada dari 400 langsung 1000. Baru. Jadi kayak ngelengkapin 1000 tuh di Jogja 2023. Berapa hari? Berapa jam itu? COT-nya 1000 itu 75 jam. 75 jam. Karena yang 1200 itu 90. Yang 1000 itu 75 jam, aku finish 73 jam. Wih, under COT dong. Under COT 2 jam, tapi itu udah ya gak tidurnya cuma berapa. Sasae. Oke, ini kebayang nggak dulu pas awal gitu kok gue bisa goes sampai 100, 200 sampai 1000 bahkan gitu. Karena terus terang saya juga nggak bayangin dulu itu segitu gitu. 10 kilo aja udah, jauh banget gitu kan. Jadi karena udah seringan ke sepeda, kita mencoba untuk gimana sih sebenarnya passion kita tuh di mana? Nyobain kriterium, terus nyobain road race, ada ultra. Di kriterium ya nggak ngebut-ngebut banget, nggak bisa sengebut itu, karena kan perlu strategi segala macam. Bisa, cuman ya pasti ternyata bukan di situ deh. Passionnya nggak di situ. Nah, udah nggak di situ. Terus MTB kita naik ke belusukan gitu-gitulah. Ada passionnya, cuman kayak kok nggak masuk juga. Iya ya, kok ya oke juga, cuman bukan di sana gitu. Nah, terus ada ultra nih 200. 200 kita 100 aja Fondo udah ngap kan waktu itu. Iya, betul. Terus kok ini 2 kali lipat gitu. Yang harusnya udah finish ke sini kok diputar dulu ke sana, ini tinggal dari Cibinong ke Bekasi doang kan, tinggal lurusnya kenapa harus ke Jakarta dulu? Iya. Gitu. Itu karena beda ya, 100 itu bukan 2 kali 100 jadi 200. Bukan. 50 kali 2 jadi 100. Bukan. Nah, kalau Audax atau Ultra itu kan di setiap kilometer pasti ada ceritanya. Betul. Kilometer itu kita sekarang di kilometer 75 atau 100 masih aman-aman aja. Ini di kilometer 101 bocor atau di kilometer 105 rantai pak copot putus gitu kan jadi cerita lagi. Masalah lagi. Jadi macam-macam aja. Oke. Gitu. Jadi setiap ultra pasti, tapi ya kalau mau finish strong, finish happy ya persiapannya juga harus oke sih. Ternyata nggak semudah itu ya. Iya. Nah, perjalanan ultra itu akhirnya nyemplung di sana. Ya tak pikir oke, passionku di ultra udah dapet nih, sampai tahap yang ngobrol sama diri sendiri di jalan. Iya. Kayak berantem sama diri sendiri, lo ngapain sih kayak gini gitu. Betul. Lo ngapain gitu, ini kan yang lo mau, lagi panas-panas nanjak gitu, ini kan yang lo mau. Jadi kayak berantem diri sendiri gitu, itu udah lewat masa. Jadi kayak kata orang, lo kalau ultra berarti banyak masalah di rumah. Apa ya? Enggak. Jadi sebenarnya ultra tuh buatku stress release ya. Me time. Bisa dibilang me time ya? Bisa dibilang me time karena pertama kita lupa akan urusan duniawi. Kita akan berurusan dengan dunia kita sendiri di sana, terus jadi apatis pokoknya ya. Apatis. Dan di situ pembuktian kalau oke, ini latihan yang selama ini tak coba, latihan selama ini dijalanin, hasilnya tuh ini. Kalau nggak latihan, dia pernah aku juga ultra nggak latihan sok-sokan atau ikut ultra, ya habis. Penyok. Oke. Menarik. Nah lanjut nih Mas. Tadi masuk gara-gara temen cemplung dan sebagainya. Nah sekarang menurut Mas Prima, menurut Om Prim itu beda nggak sih goes biasa atau goes ultra, atau pada saat goes ultra itu dibutuhkan apa toh? Fisik, mental, atau apa?
semangatnya itu dari mana supaya tadi nggak putus harapan Oke. di tengah jalan gitu, gimana Mas? Teoriku ada namanya simulasi. Jadi Simulasi. kalau misalnya simulasi dan proyeksi, Hmm. simulasinya 100 itu akan mencerminkan 1000. Oh, oke. Karena ada proyeksi ya. Berarti kalau kita latihannya 100, ya harus dibuat berat. Misal, Terus dibuat berat 100 dibuat berat maksudnya? maksudnya gini, latihanku tuh kalau misalnya lagi ada latihan, ya kalau biasanya 100 ini elevation gain-nya 1000, ya bikin 2000 Oh, kualitasnya. Jadi waktunya singkat tapi berisi banget. Dan jam latihannya juga jangan mulai jam 6. Kita bikin mulai jam 10. Lebih siang. Jadi pas dinanjak itu pas lagi panas-panasnya. Oke. Itu karena yang akan kita hadapi kan proyeksi dari latihan kecil ini. Iya. Terus Latihan menderita lah ya. latihan suffernya kan berpuluh kali lipat gitu. Jadi kayak misalnya aku sharing latihan ini ya dalam seminggu. Jadi aku misalnya mau ultra nanti bulan Agustus misalnya. Ini dari sekarang udah siap-siap karena biasanya minimal tuh 6 bulan. Bulan itu udah prepare. Gimana caranya dalam seminggu Senin itu off dulu karena selain karena harus istirahat karena kan ada Senin Kamis ya. Kalau kita dari Senin Kamis itu dari tubuh juga kita kalau nggak tahu dari segi kedokteran apa pokoknya menurutku tuh Senin Kamis itu detox saja sekalian puasa. Sekalian cutting berat badan. Oke. Karena semakin enteng semakin enak juga nanti pada saat betul. Nah terus Senin off, Selasa strength training. Rabu lari. Oke. Strength trainingnya hari 100 jam aja. Rabu lari 5 kilo aja tapi pace-nya santai. Itu buat ngatur atlet aja biar nggak meletup-letup. Kamis off. Nah Jumat ini kayak leg opener. Leg opener. Jadi gue 30 kilo santai. Jadi pemanasan. Okay. Nah main course-nya ini di Sabtu. Sabtu bisa ngultra, bisa latihan pedes tadi kayak 100 kilo, EG 2000. Berarti nggak perlu jauh ya, yang penting kualitasnya ya. Okay. Karena kan dilatih untuk suffernya dan harus sendiri. Harus sendiri. Karena kan nanti pada saat race sendiri. Betul. Ya kan, harus sendiri. Harus sendiri. Terus hari Minggu kalau bisa latihannya jangan coffee ride. Kalau Minggu kan biasanya untuk recovery, enggak. Minggu ini latihan speed aja, flat route. Gitu. Semacam recovery ride juga ya. Tapi nggak nge-push ya. Benar. Nge-push justru. Nge-push karena kan lebih enak main interval. Iya. Intervalnya gitu. Nah, terus itu rutin. Tapi kan di sela-sela itu kita suka ikut event kan. Kayak misalnya Mangewu Mangatus. Iya. Terus eventnya ada waktu itu ada PVJ Paris Van Java. Paris Van Java Mountaineering. Itu 400 kilo EG 8.000. Terus ada Mangewu Mangatus 500 kilo EG 5.000. Itu tak anggap latihan untuk menuju yang lebih berat. Walaupun itu event ya. Walaupun event. Jadi latihannya juga berarti kan itu event. Berarti harus ya under COT. Harus di bawah. Kalau dulu zamannya mau masuk perguruan tinggi negeri ada tryout. Iya. Nah itu. WPTN lah ya. Tesnya. Aku nggak tahu makanya aku sebutnya beda-beda karena setiap era beda-beda. Oke. Nah kalau menurut Mas atau Om Prim nih ya, tadi fisik udah latihan. Kira-kira mental perlu dilatih nggak kalau ultra cycling? Harus banget. Karena penting mana? Mental sama fisik. Balance. Harus balance. Karena kalau mentalnya drop, fisik automatically drop. Oke. Ngelatih mental ya sendirian tadi. Ngelatih mental sendirian, terus terutama kalau misalnya malam-malam lewat hutan. Itu kalau udah nggak berani, itu pasti stop. Atau kalau udah minta drop, aku ada satu cerita yang udah 1000 di kilometer 600 tuh aku udah mutusin DNF. Hampir mutusin DNF. 600. DNF? Enggak. Karena enggak jadi. Aku nelfon istriku kan. Gitu. Aku udah ya, udah nggak kuat banget, capek ini. Terus itu jam 12 malam aku nelfon istriku. Kata istriku apa? Kamu udah ninggalin aku, ninggalin anak-anak, korbanin banyak, latihan kemarin. Terus 600 mau udahan. Coba pikirin lagi. Oke. Waduh. Sangat membangunkan. Oke, jadi mental itu penting ya Mas ya. Mental itu selain fisik juga memegang hal yang penting. Nah tadi kan Mas cerita tuh ditelepon istri pada waktu mau udah nggak kuat gitu kan. Itu seberapa besar pengaruhnya? Terus kok sampai
semangat lagi. Itu tadi, misalnya mental drop, automatically fisik drop. Karena nggak tahu dari dalam dorongannya udah capek banget. Udah deh, apapun resikonya, nantilah sponsor mau marah kayak istri mau, pokoknya udah capek banget. Karena itu udahlah berhenti aja lah. Oke. Itu udah minta, tapi ternyata itu memang capek. Obatnya adalah istirahat. Cuman istirahat. Kamu modelnya istirahat, makan, tidurnya juga ya power nap lah. Power nap harus istirahat sebentar, makan, itu udah segar lagi. Oke. Jadi pada saat latihan itu sendiri ya, kalau bisa latihan penyiksaannya itu luar biasa banget. Panas-panas. Terus ya kalau malam kan, kalau latihan sendiri tadi kan paling mulai jam 10 selesai jam 12, jam 1. Ya sore lah selesai. Sore. Oke. Nah, latihan mentalnya ini di misalnya mau ada event 4 digit. Ya latihannya yang goes malam-malam itu yang 200 kilo atau 300-400. Disitulah latihannya. Karena di situ kan akan ada nggak tidurnya. Di situ main ya. Di situ main. Oke. Berarti memang mental ini sangat berperan penting. Dan yang saya tangkap, izin istri itu jauh lebih penting ya. Dukungan istri itu banget ya. Jangan sekali-kali bohong lah. Tenang mas, saya udah minta izin mau ikut Bentang Jawa, kata Nyonya. Oke, tapi nggak boleh sendirian. Woi. Udah dapat itu nih, tinggal fisiknya keluar. Yang penting udah boleh dulu. Soalnya dulu pengalaman waktu patah, istriku udah bilang, kalau nanti gue jatuh lagi sepedanya saya bakar. Wah mati gue. Repot kan. Jadi ya sekarang hati-hati banget. Jangan sampai urusan lain. Karena gini, di ultra cycling itu kan goesnya panjang, jauh. Itu tadi makanya di kilometer 10, kadang-kadang barusan ada yang bocor udah. Barusan ada yang bocor. Terus nanti kejadian macam-macam lagi akan ada lagi di kilometer berapa. Itu kan semua bantuan dari doa kan. Iya betul. Bantuan dari doa dan support. Makanya setiap mau race, aku H-1 pada saat respect, aku posting di feed IG-ku, minta doa dari semua teman-teman. Terbukti kok dari beberapa US 4 digit itu peninsular bocor sekali. EJJ no bocor. Wih, mantap. Jadi technical issue tuh hampir nggak ada. Itu kan aku percaya berkah luar biasa itu. Iya kan? Iya. Ya walaupun teman-teman cuma komen finish strong, sehat-sehat, itu kan semua ngumpul. Doanya. Semua kan akan nggak tahu siapa yang dikabulkan kan? Iya. Apalagi ritualku adalah sebelum gue sempat digit, aku main ke rumah ibuku karena masih ada. Ke rumah ibu, minta aku mau ikut event ini. Doa restu lah ya. Oh iya, minta doa restu. Terus kadang-kadang ya namanya orang tua kan, kadang-kadang pada saat diikutkan di proses, nanti gimana? Jadi aku udah di tempat start, besok mau gue 1.500 kilo. Mohon doanya. Paling bengong dong. Terus ngapain lu? Ini kalau istri dari awal lah. Udah tahu lah ya. Mau ikut event ini ya, gitu ya. Jangan nggak disetujuin ya, karena udah daftar. Jadi masak, izin sekaligus masak ya. Taktik yang boleh juga. Oke mas, nih event, ya kan? Event udah banyak nih. Sekarang kita ngomongin event deh. Ya mungkin banyak yang belum tahu nih istilah-istilah di event atau event sepeda, ternyata banyak banget kan di Indonesia. Betul. Dan nggak usah di Indonesia, di Pulau Jawa sendiri aja masih banyak yang perlu kita ekspor gitu kan. Mulai dari ada Audax, ada EJJ, ya, apalagi itu U-Series kemarin. Nah mungkin nanti mas bisa ceritain lah event apa yang sudah diikutin, terus apa sih DNF itu apa, COT itu apa, mungkin banyak yang belum tahu ya. Cut off time, DNF itu ternyata do not finish gitu kan, saya juga baru tahu tuh dulu do not finish dan sebagainya. Ya, nanti coba mas, event apa yang mas sudah ikutin dari awal lah. Audax kali ya, Audax apa paling apa ya, paling rame lah ya. Ya Audax. Jadi dia kan kalau di Jakarta mungkin ada yang 75 kilo, 50 kilo. Terus 150 juga. 150 ada apa enggak ya? 150 ada? Ada ya? Ada. Nah itu kan sebenarnya disiapkan oleh Audax untuk mencapai yang paling rendah dulu 200 kilo. Iya. Ya latihannya gitu. 200 sudah dapat brevet ya? 200 sudah dapat brevet. Iya. Karena brevet ini kan begitu kita daftar Audax, nama kita akan ada di database-nya Audax Parisian yang di Paris. Iya. Karena pusatnya di sana. Iya.
buat modal itu ya. Kalau mengikut Brest Paris itu atau ada. Jadi setiap negara tuh punya LRM. Ultra cycling sendiri kan berarti goes ultra ya, jarak jauh. Kalau Audax unsupported challenge. Jadi ultra cycling challenge dengan berbatas waktu. Dia 200 kilo yang ada BRM-nya 200 kilo. Saya lupa BRM singkatannya apa, tapi itu kayak identity kita. Kalau misalnya finish nanti nama kita ada terdaftar di Parisnya. Ya, sertifikat lah ya. Ya, gitu. Berbatas waktu ada COT. Jadi mereka punya standar sendiri tuh dari sana. Kalau untuk 200 itu 13,5 jam. Untuk 200 13,5 jam. Kalau untuk 300 itu 20 jam kalau nggak salah. 20 jam. 320 jam. Ya. Ntar dulu 213,5 jam ya? Iya. Oh iya betul. Tambahnya segitu. Kalau 400 berapa gitu. Iya. Kalau 600 pokoknya yang paling ingat itu kalau 1000 itu 75 jam, kalau 1200 itu 90 jam. 100 kilo tuh nggak ada COT-nya biasanya, cuman 7,5 sih rata-rata bilang itu. Tapi sebenarnya nggak ada sih COT-nya sebenarnya. Karena kan itu ajang latihan untuk mencapai. Iya. Cut off time, COT itu cut off time, jadi berbatas waktu. Terus tadi DNF. DNF itu did not finish. Dia berarti nggak berhasil menyelesaikan challenge-nya. Nggak berhasil did not finish. Bukan do not finish ya, did not finish. Ya karena pas kan. Iya. Did not finish. Berarti dia gagal, nggak finish. Ada NC, non kompetitif. Nah, jadi kalau bedanya DNF berarti dia ya udah dia tidak menyelesaikan rute yang udah dikasih, nggak berhasil finish. Entah itu trouble, entah itu technical issue di jalan, entah itu capek, udah nggak kuat atau accident. Itu dia DNF. Kalau NC adalah biasanya kalau untuk 4 digit yang ultra cycling event ini setiap CP ada COT-nya. Checkpoint itu ada cut off time-nya. Jadi dia misalnya di checkpoint 1 over COT. Tapi dia mau lanjut nih, nyelesain rutenya sampai selesai 1500 misalnya gitu. Jadi NC. Jadi kalau misalnya nanti selesai 1500 ya udah nggak dapat medali. Oke, Om Prim. Kira-kira event apa aja yang paling menarik buat bagi Om Prim, atau mungkin paling jauh lah bagi Om Prim yang challenging banget tuh, bisa diceritain nggak? Nih kayaknya perkakasnya udah banyak. Untuk menuju, aku terakhir tuh kemarin ikut EJJ East Java Journey, buatannya mainsepeda.com, Om Azrul Ananda. Jadi itu East Java Journey Ultra Cycling Race 1500 kilo mengelilingi Jawa Timur. Ini event ketiga kalau nggak salah ya. Aku baru ikut yang tahun ini karena masuk ke wishlist tahun 2026 tuh EJJ itu, karena di awal tahun kemarin di Februari. Awal Februari. Iya. Terus sebelumnya di bulan Oktober 2025 aku ikut Peninsular Divide yang di Malaysia. Berapa kilo? 1.500 juga. Oke. Kalau EJJ 1.500 kilo, EG-nya 15.000. Kalau Peninsular Divide 1.500 kilo, EG-nya 20.000. EG itu apa mas? EG? Elevation gain. Jadi total elevasi yang kita goesin selama race itu. Tanjakan ya? Total tanjakan yang udah kita lewatin. Paling tinggi elevasinya berapa persen? Elevasi berarti ketinggiannya ya? Iya. Yang gimana nih? Dari 15.000 meter tadi, elevation gain tadi, ada yang paling tinggi berapa persen elevasinya? 20%, 30%? Kalau itu gradien, namanya gradien tanjakan. Beda lagi. Total elevasi adalah ketinggian kita yang kita capai. Gradien. Kalau yang di EJJ kemarin, itu paling tingginya adalah di Ijen. Berapa persen tuh gradiennya? Bukan, kita di ketinggian 1.800 mdpl. Gradien tertinggi itu menuju Ijen mungkin ada yang sekitar 20% up ya. Oke. Tapi dia karena ngambilnya dari Bondowoso, dari situ Bondowoso panjang 60 kilo nanjak dulu Om. 20% itu? Enggak, dari situ ya. Situ Bondowoso masih kisaran ya 78%, terus udah mulai Bondowoso. Yang pedas tuh di menuju kebun kopi Ijen sih sebenarnya. Itu ada yang pokoknya 15% itu udah biasa. 15% udah biasa. Di atasnya tuh 20%-an lah. 20% up lah itu. Aduh.
Nah, 60 kilo 10% lumayan juga ya. Lumayan. Oke. Lumayan. Terus kalau Audax 1000 nih, kan aku 4 DJ tuh baru 3 kali Om. Nah. Jadi EJJ, Peninsula Divide, tahun 2023 ada Audax 1000. Audax 1000. Mana coba lihat. Ya Audax 1000 medalinya. Kelihatan ya? Kelihatan. Medalinya beda dia. Kalau Audax 1000. Ini dapetinnya susah. Ya ini, kalau Om tanya ultra cycling apa aja sih yang dapat? Ya gini, cuma ini aja. Ini dapat nih. Nah, ini udah suatu cerita ini. Tuh. Kalau ini kemarin nih Peninsula Divide, Unsported the Stripe ini dapetin ini perjuangan ini. Kalau mau langsung di Pramuka banyak. Pramuka banyak nih. Iya. Tapi itu beda dia. Kalau 1000 dia biasanya kan ya? Di tengah kan ada 200 kilo, berapa kilo. Ini beda, warnanya juga silver. Dapetinnya juga, aduh. Beda. Nanti gue juga dapat. Amin. 1000 kilo. Iya. Terus ini apa? Ini Peninsula Divide. Waktu Malaysia kemarin. Ngeri. Tuh. Gowes jauh-jauh, mahal-mahal. Ya kan? Daripada buat nonton konser nih tuh. Gowes aja begini. Udah gitu aja. Ya dapat ini doang. Nih. Nggak doang sih. Ini butuh perjuangan. Terus kalau ditanya, lo kan ada teman-teman yang orang awam gitu nanya, lo apa sih gowes jauh? Terus dapat hadiahnya berapa sih kalau lo itu? Nggak ada. Terus ngapain? Ya itu yang lo nggak bisa tanya ke anak-anak ultra. Nih. Lo nggak bisa. Finisher. Tuh. Ada brevetnya. Ada apa ini? Iya, patch finisher. Patch finisher. Kalau itu kartu ya. Ini patch. Ya. Ini patch. Kalau ini kartu. Nah, ini yang mahal nih. Kalau murah tinggal bikin ke Pak Udin di border gampang. Ya kan? Cuman kan nggak ada historisnya. Iya. Nih. Dapetin itu, aduh, luar biasa banget. 1.500 membelah semenanjung Malaysia. Ya, betul. Nah, itu gila kan? Malaysia loh. Kita nggak tahu di negara orang. Terus, aku waktu di Malaysia itu kan nge-push terus ya. Jadi memang persiapannya memang aku siapin banget itu buat Malaysia itu. Banget lah. 6 bulan sebelumnya itu. Jadi menurutku pencapaian itu di kategori men solo finisher ke-9. Wih, mantap. Dari 11 negara yang ikut. 11 negara. 9. Men, kategori men. Indonesia ada berapa orang? 9 orang yang ikut. Yang finish 9-9-nya finish. Luar biasa kok. Mungkin karena mereka di tempatnya di Indonesia tuh gokil kan ya. Nah. Gila. Terus satu lagi? Ini yang kemarin dapat kayak apa? Sarjana Ultra 1500. Ya kan? Kalau udah di wisuda nih keren nih tuh, lihat. Kelihatan nggak? Nah, Sarjana Ultra tuh. Ya kan? Kalau kita kan baru sarjana apa, Mas? S1, S2 nih udah S berapa nih? Itu jadi Prima Sim SU. Sarjana Ultra. Ini juga susah nih, gila. Di wisuda loh kemarin sama Om Azhar. Oh iya, langsung sama Mas Rul di wisuda. 600 nggak di wisuda ya? 600 di wisuda juga. Dapat kayak gini nggak? Dapat, tapi apa ya? Warnanya bedanya warnanya. Oke. Kemarin aku beruntung kemarin. Jadi pas aku finish, Om Azrulnya ada di situ, terus disambut langsung, terus di wisuda langsung. Keren. Beruntung banget. Dan itu rasanya, itu kalau udah mau selesai, udah mau capai finish kayak, ya selesai lagi. Gitu kayak kok udah. Udahan sih. Udah ya. Iya gitu. Kalau orang kilometer akhir biasanya begitu. Iya, kalau orang ayo cepetan finish. Ini sebenarnya kayak, ya, udah lagi. Kayak kebalik ya, pola pikirnya ada yang salah sama anak ultra. Apa gue doang? Kalau di kilometer awal biasanya, aduh kan nyampe. Giliran udah mau finish, ya kok udahan. Oke, thank you. Oke, sekarang gantian nih, gue nanya-nanya. Berbicara ultra cycling, berarti kita nggak jauh akan ngebahas mengenai nutrisi. Nutrisinya karena tuh penting banget. Bahan bakarnya pesepeda kan cuma makan minuman. Nah, kalau asupannya atau intake-nya jelek, berarti yang dikeluarkan kan juga akan nggak sebagus yang kita harapkan. Nah, pengalaman gue selama berultra cycling race kemarin, selalu nanya ke dokter Adit, dok, ini kalau persiapan tuh harus makan apa, asupannya apa pada saat race, 6 hari itu harus makannya gimana, karena kita ngitung kalori gitu. Nah, ini recovery-nya gimana. Nah, kemarin yang udah di-share cuma ke gue doang, sekarang gantian dokter Adit yang akan share ke teman-teman biar tahu semua apa sih. Bukan rahasia di balik strongnya Om Prima ya, bukan. Kali itu kan itu agak jumawa sedikit sih, enggak. Oke, jadi waktu latihan ada asupan yang gue jaga, karena gue sendiri ada cutting berat badan. Terus waktu latihan juga tadi porsinya udah gue kasih tahu. Waktu race apa aja,
recovery apa aja? Silakan dok. Nutrisi ya? Nyontek boleh kok. Banyak sih nutrisi sebenarnya, cuman berdasarkan yang gue baca ilmu secara umum lah ya, nggak harus ultra cycling dan sebagainya, karena sebenarnya saya juga nge-goes kan paling jauh baru 112 kilo, itu udah paling jauh mas, tambah kram. Udah paling jauh gitu kan. Tapi intinya nutrisi itu yang paling penting kan, harus memenuhi 3 itu, karbohidrat, protein, dan lemak gitu kan. Karbohidrat sebagai sumber energi utama, protein sebagai zat pembangun atau untuk recovery di sini penting, terakhir lemak sebagai cadangan energi atau lemak kan energinya paling besar. Ya pada waktu Om Prima itu tanya ini gimana caranya, ya sudah, intinya kalau waktu sport atau olahraga itu kita harus perhatikan nutrisi sebelum, pra, selama, dan setelah aktivitas atau setelah olahraga. Nah kalau berbicara ultra cycling ini kan panjang ya, bisa berhari-hari, berjam-jam. Kalau saya gue paling sekarang persiapan, besok pagi start, siang selesai, malam recovery, selesai. Mungkin bulan depan baru event lagi. Nah kalau ultra cycling 156 jam, 6 hari. Sekarang gue besok gue lagi 6 hari. Selama itu kan berarti butuh strategi yang emang luar biasa gitu. Nah saya cuma bilang ke Mas Prima waktu itu, yang penting mas sebelum start loading dulu, ada asupan dulu yang tinggi untuk, terutama untuk karbohidrat ya. Kalau bisa sih karbohidrat yang kompleks gitu, jadi kayak nasi, apa ya, makanan Indonesia lah. Untungnya kita di Indonesia gitu. Jadi nasi kan bukan suatu hal yang aneh gitu kan. Warteg selesai. Cukup nasi putih pakai telur dadar apa ceplok, kecap udah selesai mas. Gitu. Jadi minimal loading itu dulu. Karbohidrat dulu. Paling enggak ya 2-3 jam sebelum mulai. Atau kalau makannya berat ya 6-8 jam sebelumnya. Jadi sebelum tidur tuh makan dulu, loading dulu. Pagi paling cukup sebelum start itu 2 jam sebelum start ya, mungkin pisang cukup lah ya. Pisang atau Roti ya? Roti boleh. Pokoknya karbohidrat lah ya. Karbohidrat atau sumber energi tinggi dulu. Itu dulu paling enggak. Nanti kalau itu udah start, baru maintenance-nya itu setiap 30 menit ya. Saya bilang Mas Prima waktu itu kan, supaya nggak ngebong gitu. 15 menit juga bagus. Tapi kalau 15 menit kan bentar-bentar, beda-beda sih tiap orang. Ya, ngemil ya, ada yang sudah masuk. Ada ngemilnya lah. Tapi paling nggak di setiap 30 menit atau setiap 1 jam itu harus sudah masuk karbohidrat lagi. Walaupun cuman apa? Pisang, lagi roti. Yang penting ada sangu aja. Jangan setiap 1 jam berhenti ke warung. Ya, habis waktunya. Janganlah. Ya yang bisa dibawa aja. Ya kan? Apalagi sejam masuk mie ayam, sejam lagi ketoprak. Wah itu wisata kuliner. Nggak nyampe finish, ya kan? Paling nggak sejam itu sangunya. Kalau saya biasanya sangu pisang. Jadi saya biasanya 2 jam, bangun jam 3 pagi, langsung makan pisang, mandi, beres-beres, start jam 5. Nanti setiap 1 jam saya udah sangu pisang tuh 3 biji. Jadi setiap 1 jam makan pisang 1 jam makan pisang 1. Ya nggak harus pas 1 jam lah ya. 45-60 menit, pokoknya di range itu lah. Pas memungkinkan aja kondisinya. Kalau kondisinya nggak memungkinkan kan berhenti ya. Jangan, biasanya kan makan sambil jalan. Saya latihan tuh sekarang, udah mulai latihan mas. Dulu kalau mau makan minum berhenti, sekarang enggak. Jadi setiap 1 jam usahakan ada karbohidrat yang masuk. Mau pakai gel juga boleh. Tapi memang real food itu pasti lebih bagus lah ya. Ya solid food. Iya, roti, pisang atau apapun. Biasanya kalau Audax dapat arem-arem tuh. Nah, sangu. Saya juga gitu. Saya bawa pasti 2 pisang 2 atau 3 udah. Tapi harus awal-awal. Kalau udah belakangan ya pisangnya habis. Kurang ajar emang itu. Pisangnya udah Soalnya khas banget. Arem-arem Audax tuh favorit. Itu luar biasa itu. Nah, tapi jangan lupa ya, air. Ya, rehidrasi itu penting, amat sangat penting. Ya, jadi rehidrasi itu penting banget. Ya, biasanya kita perlu ya minum 200 sampai 500 ml ya, atau ya hampir 1 liter lah ya sebelum start gitu. Kita minum dulu. Ya jangan semuanya dipaksa tapi dikit-dikit. Ya nanti setelah itu pada waktu selama durasi itu paling nggak setiap 15 menit kita harus minum. Waktu ya berarti ya, bukan kilometer ya? Bukan kilometer, pakainya waktu mas. Ya intinya adalah sebelum kita merasa lapar atau sebelum haus harus minum, harus makan. Kalau udah lapar udah haus telat. Oh iya, udah telat. Karena tubuh akan perlu memproses makanan kita jadi energi. Betul. Perlu. Paling nggak ya pencernaan kan 1 jam 2 jam paling nggak butuh segitu kan. Apalagi kalau makanannya sifatnya lemak.
Ya. Nah kalau ultra ini butuh nih lemak, karena itu cadangan energi kan. Jadi kadang-kadang mungkin perlu mampir lah sate gitu kan, ada tetelannya atau apa. Pertambing ya. Kambing bisa juga, boleh lah. Ya, buat cadangan energi. Iya, Ya. sate kambing Iya. itu. Intinya jangan sampai kita merasa lapar. Kalau kita merasa lapar atau tubuh kita rasa lapar gitu, nanti tubuh akan otomatis itu dia ngambil energi yang cepat diambil. Justru lemak itu disimpan. Oh, Karena lemak kan pencernaannya lama, iya betul. butuh waktu gitu. Jadi ibaratnya tuh gimana ya, istilahnya kayak orang bisnis aja lah. Memelihara lemak itu lebih murah cost-nya daripada memelihara otot atau lainnya. Jadi otot itu lebih, atau protein itu atau karbohidrat itu cost-nya lebih tinggi daripada melihara lemak. Jadi kalau misalnya kita kelaparan gitu kan, ya otomatis yang dibuang yang mana? Yang dari awal dulu yang mahal. Yang cost-nya mahal dulu dong, Iya. namanya bisnis kan, yang Iya. cost-nya mahal dulu dibuang. Gitu kan, ya tadi. Pasti dia akan ngambil gula dari otot. Karena kan karbohidratnya habis kan. Karbohidratnya udah nggak ada. Nah, kosong. Ini konteksnya dalam kalau kita bahas lama ya. Iya, bahas panjang ya. Bahas panjang. Gitu kan, dia akan makan otot kita. Nah kalau otot kita dimakan, kehabisan gula, dia lemes. Sama aja. Akhirnya bongking lagi, gak kuat jauh. Gitu. Lemaknya disimpan. Masih disimpan tuh, karena lemak maintenance-nya dalam tanda petik lebih murah. Jadi tubuh akan berusaha mempertahankan fungsi-fungsi vitalnya. Yang penting jantung berdenyut, otak mikir, mata bisa menyengat kan. Nah akhirnya dia buang yang mahal-mahal tuh. Berarti kalau misalnya diprioritasin pada saat ngultran ya, pertama dia akan ambil cadangan dari hasil karbo dulu ya. Iya, betul. Kedua Lemak. baru terakhir protein. Ya, Rata. kalau kondisinya Jangka panjang. stabil, jangka panjang, terus kita zonanya aktif di zona 2-3 gitu, di fat burning gitu, ya akan semakin banyak lemak yang dipakai. Lemak yang dipakai. Dalam kondisi kita nggak kelaparan ya. Oke. Aman ya. Tapi kalau nanti kondisi kita kelaparan atau dalam ultra itu kan masuk hutan, lupalah kita makan, nggak bawa sanggup. Iya. Nanti akan makan tuh, dia akan ngambil gula. Justru lemaknya mulai disimpan, dikurangi pakainya. Yang tadinya mungkin 60%, 50% atau 70% lemak, dikurangin. Jadi tinggal 20-30, sisanya gula. Gulanya ngambil dari mana? Dari itu otot. Iya, karena semua yang kita makan itu kan jadi gula, Mas. Semua yang kita makan itu jadi gula. Gula itu nyimpannya cuman di dua tempat, di otot dan di lemak. Oke. Semua yang kita makan akan jadi gula. Iya. Otot dan gampangannya ya. Iya, semua yang kita makan akan jadi gula. Nah, nanti akan hubungannya sama diabetes nih ujung ini, karena kan ada kelebihan gula. Kenapa harus goes? Iya. Nah, kita balik lagi ke ultracycling. Ultracycling berarti yang asupan yang paling utama Karbohidrat. Betul. Karbohidrat. Nasi pakai roti, pakai mie. Boleh. Tapi protein tetap ya. Ya, intinya gini. Karbohidrat, protein dan lemak itu semuanya harus masuk. Oke. Ya, tetap harus masuk, tapi utamanya adalah karbohidrat. Itu jangan lupa. Oke. Ya, gula lah. Udah gampangannya gula lah. Kalau bingung karbohidrat, pokoknya gula lah, yang manis-manis lah. Ya, nasi manis, apalagi roti manis, pisang manis, dah pokoknya itu jadi karbohidrat. Itu sumber energi pertama. Terus protein kenapa penting? Karena dia penting untuk recovery otot. Iya, pasti mau nggak mau gula dalam otot kalau kita goes jauh, goes lama, pasti akan kemakan, pasti. Ya kan, makanya kita capek, lemes. Betul. Ya kan, karena gula dalam ototnya itu kepake terus. Nah itu butuh buat recovery otot selama kita istirahat. Berarti harus ada, cuma porsinya mungkin nggak sebanyak karbo. Betul. Iya. Gitu. Perbandingannya biasanya 4:1 sih kalau saya nggak salah ya. 4:1. Kalau nggak salah. Antara protein sama karbo. Karbohidrat 4, protein 1. Oke. Masuk ke warteg. Kalau lemas cukupnya. Berarti masuk ke warteg. Nasinya 2. Telur. Nasi juga jangan banyak-banyak. Nasi jangan banyak. Iya dong. Harus diperhatikan porsi ya. Porsi juga harus diperhatikan. Daripada kita makan langsung banyak, mendingan sedikit-sedikit tapi sering. Oke, tuh teman-teman tuh. Ya. Kalau langsung banyak yang ada ngantuk. Aduh, enak istirahat dulu lah. Salib dah. Salib. Jadi kita ultracycling kan balapan, katanya balapan. Mana ada atlet balapan makannya warteg nambah 2 kali. Pasti kan terbiasa. Tapi ini emang atlet-atlet ultracycling itu luar biasa sih ya. Artinya intinya gini, mungkin buat orang-orang awam kayak saya ya gitu kan, kalau saya langsung goes 600, waduh habis udah pasti. Karena badan kita tuh butuh adjustment juga. Usus pun juga perlu penyesuaian, perut, lambung semuanya butuh penyesuaian. Kalau tiba-tiba kita diforsir jauh, terus kita coba nih, wah Om Prima makannya begini nih, gua contek lah makannya, belum tentu itu cocok sama saya. Metabolisme orang beda-beda ya.
orang beda-beda. Atau saya mau nyontek punyanya si Om Zaki nih, juara kemarin gitu kan, caranya begini ya. Dokter Adit, jadi nutrisi nih, balik lagi nutrisi pada saat kita ultra kan tadi dibakar ada gula, jadi makanan masuk jadi gula, terus dia masuk ke otot atau ke lemak ya. Secara gampangnya begitu. Kalau anak-anak dalkot, wah itu kan ngebut-ngebut threshold zona 4, zona 5. Berarti kan yang dibakar adalah gula di otot. Makanya cepat habis. Kalau anak ultra yang dibakar karena zona 2, yang dibakar adalah pertama lemak. Ya gula juga. Gula dulu. Prosentase lemaknya juga akan kebakar. Di masuk zona 2 3 pasti akan lemak lebih banyak yang terbakar. Oke, di zona 2 dan 3 lemak akan lebih banyak terbakar. Ya, terutama di zona 2 ya. Sudah lemak gede banget itu. Makanya kita kalau bisa ultra itu standby di zona 2 aja. 3 itu lemak juga kebakar, tapi persentasenya sudah mulai menurun. Oke. Gitu. Sudah mulai masuk gula lagi. Kalau 1 pasti gula. Ya. Oke. Nah, berarti harus ini nih, teman-teman, yang strateginya ya. Jadi kalau mau ultra yang dimakan adalah banyakin karbo. Persentasenya 4:1 tadi ya. Ya, kurang lebih 4:1 lah. Nah, kenapa teman-teman ada yang bonking? Karena telat masuk tuh. Iya, telat masuk. Jadi dia tubuhnya udah bingung gitu ya. Udah habis nih cadangan, apalagi nih lemaknya. Udah bingung, akhirnya udahlah. Yang bingung dia mau bakar gula di darah udah rendah. Di otot udah habis. Ya udahlah. Akhirnya lemak yang dibakar bener. Tapi lemak kan butuh waktu. Iya, dia waktu mencernanya akan berubah menjadi tenaganya itu lebih lama prosesnya dibandingkan si gula tadi. Prosesnya lebih lama. Gampangnya gini nih, kalau teman-teman datang ke mau makan ada warteg sama ada pecel ayam. Iya. Berarti kan harus cepet warteg ya. Gampangnya gitu ya. Gue mau cepet nih waktunya sama dengan tang selesai. Kalau pecel ayam dibakar dulu, digoreng dulu, apa dulu, ngulek sambal gitu lah. Analoginya kira-kira gitu. Jadi kalau mau ultra ya asupannya harus banyakin karbo gitu. Terus elektrolit. Nah, kemarin pengalaman gue dok, EJJ hari pertama itu garam keluar semua dari badan. Hari apa? Masa di pantura keram? Elektrolit keram. Iya. Nah, kenapa itu? Ya karena elektrolitnya keluar, gulanya keluar, keseimbangan elektrolit itu memang harus dijaga. Oke. Kalau kita goes, yang kardio lah, yang nggak usah goes lari atau kita berkeringat dalam jumlah banyak gitu, itu kan yang keluar nggak cuma air. Dalam tanda petik elektrolit atau garam dia itu juga keluar, makanya putih-putih. Saya 100 gitu aja udah putih-putih, apalagi 1.500 gitu, udah pastilah. Ya. Nah ini penting untuk menjaga tadi. Jadi minumnya itu jangan air putih tok gitu. Ya harus ada garamnya. Ya gampangannya taruh aja garam gitu kan. Atau kalau saya biasanya sangu oralit. Ya itu paling murah lah. Oke. Ya, atau kalau mau yang rasanya enak juga ada yang merek-merek Parolit atau apa itu enak, lebih enak rasanya gitu. Dan menurut saya lebih berefek gitu ya daripada yang oralit biasa gitu. Beda rasanya. Tapi paling nggak sangu itulah. Ya kalau mau beli, ya ada merek-merek minuman isotonik silakan. Tapi kan harus beli. Oralit bentuknya saset gampang. Lebih bagus itu elektrolit yang paling bagus adalah air kelapa. Air kelapa? Iya. Paling bagus. Jadi kalau bisa ngowes nemu tukang kelapa, mending berhenti beli. Masukin ke apa itu namanya? Tempat minum bidon. Ya, masukin bidon. Kita berarti support UMKM tuh ya? Iya, support UMKM lagi. Ya. Cuman kan namanya di jalan kita nggak tahu ya. Ingat tiap berapa kilo ada tukang kelapa kan nggak mesti. Mau pohon kelapa maksud diambil itu repot banget, ngapain? Kalau saya sih paling gampang. Ini baru ketemu kemarin tuh, beberapa mulai audak yang 75 kemarin ikut tuh, saya baru kepikiran tuh, kenapa gua nggak bawa oralit aja ya? Di kantor banyak gitu kan, di puskes banyak ini. Tak coba, dan ternyata, tidak ada kram, tidak ada apa-apa sama sekali, enak banget. Yang penting tadi setiap 15 menit usahakan minum. Ya harus minum. Mau cuma seteguk, 2 teguk. Memang ada ya, kalau bisa sih paling nggak ya 100 ml lah ya, 50 sampai 100 cc. Tapi yang penting minum lah. Kan mosok kita ngukurin kurang dikit. Apa yang penting minum gitu aja. Yang penting minum 15 menit. Makanya di Baikom saya pasti selalu bunyi alarm setiap 15 menit. Untuk dehidrasi ya, per 15 menit ya? Iya. Kalau misalnya pas berhenti di lampu merah pun belum bunyi, tak minum juga. Jadi sering minum tuh nggak ada masalah kok. Ya jangan terus minum segalon ya.
Ya kan kali minum seteguk 2 teguk udah nggak ada masalah. Penting ada yang masuk ya. Yang penting ada masuk. Jadi sebenarnya nggak harus nunggu 15 menit juga. 15 menit kan yang rutin. Betul. Tapi kalau misalnya pada saat baru habis minum nih 5 menit kemudian lampu merah kita terpaksa berhenti, ya minum aja nggak apa-apa sambil nunggu, no problem kan. Gitu. Jadi karbohidrat. Selain nutrisi, selain makan, minum itu amat sangat vital. Gitu. Kalau sampai kekurangan cairan, dehidrasi, ya udah efeknya juga enggak. Aduh, udah pasti nggak bakal finish lah, buru-buru finish. Yang ada malah semuanya kacau, nanti ada organ failure dan sebagainya, bahaya. Betul. Gitu kan. Keram itu baru tanda yang awal tuh, kurang elektrolit, nanti bisa ada gangguan irama jantung, kan macam-macam. Pokoknya awalnya dari keram dulu ya. Iya, itu tanda paling awal ya, karena kan elektrolitnya sangat dibutuhkan untuk semua proses yang ada dalam otot, apalagi kan cepat gitu kan. Oke. Nah itu, jadi kalau bisa minum. Makanya kemarin pas puasa off season, kenapa saya sama sekali nggak kardio karena mikir minumnya gimana ya. Iya, betul. Aja karena tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin yang udah sesepuh-sepuh kayak Om Prim ini sih nggak minum 5 hari juga nggak apa-apa kali. Pucat nanti. Kalau saya nggak minum sejam bisa megap-megap ya. Jadi akhirnya penguatan aja. Gitu. Jadi intinya jangan memaksakan diri, tahu kondisi. Gitu ya. Kecuali kalau kita sudah terlatih, sudah terbiasa menderita. Jadi kan kalau latihannya Mas Prima kan jam 10 baru start, jam 12 nanjak-nanjak panas gitu ya. Nah itu mungkin sudah terbiasa. Kalau itu butuh proses. Tapi kalau ya masih amatir-amatir kayak kita ini ya tahu diri aja lah. Yang penting minum, makan sebelum, selama, dan 1 jam setelah goes mas, setelah event, setelah goes jauh 1-2 jam ini adalah golden period buat kita makan. Golden period. Ya. Oke. Jadi itu adalah golden period. Misalnya Mas Prima nih hari pertama dapat 300 kilo, masuk hotel istirahat. Ya karena sebelum istirahatnya atau sebelum masuk hotel nih kalau bisa makan dulu tuh. Oh, itu harus itu. Iya. Aku harus itu. Itu golden period mas. Harus itu. Yang disebut itu. Jadi 1-2 jam pada saat kita setelah goes jauh itu adalah golden period untuk pemulihan otot kita. Dalam artian nutrisi, golden period untuk memasukkan nutrisi untuk bekal pemulihan recovery kita. Oke, ini kita berbicara multi days riding ya, multi days riding, tapi pada saat istirahat di malam ya. Iya. Nggak usah multi days riding, pada saat one days riding pun juga begitu. Jadi misalnya saya ikut Audax 100, ini saya usahakan pokoknya 1 jam itu saya udah makan, entah roti, entah apa, harus udah masuk nih. Oke, karena itu golden hour-nya ya, golden hour untuk kita pemulihan. Betul, untuk pemulihan supaya balas dendam lah ya. Ya nggak balas dendam juga. Wah lapar nih, wah nggak bisa nih tadi nggak bisa, wah semua masuk habis ya. Bakso seporsi udah cukup lah. Buat segera mengisi kekosongan si otot tadi. Itu mengembalikan posisi otot gitu. Jadi supaya badan dapat sinyal, saya nggak kelaparan. Ada yang masuk nih. Iya, ada yang masuk aman. Orang nggak kelaparan. Walaupun jadi energinya nanti. Iya. Tapi itu ajaibnya gitu dong kan, kalau kita berpikir matematikanya ya, kan tadi dokter bilang untuk jadi energi ini butuh waktu 4-6 jam benar ya? Enggak dong, kelamaan ya? 2 jam? Ya paling 2 jam lah kalau untuk karbohidrat dan sebagainya itu ya. Cuma gula ya? Ya untuk jadi gula segala macam. Cuma anehnya waktu selama ngejalanin ultra ini, kita masuk udah lapar banget, masuk nih makan, itu ada yang masuk, itu perut sama otak kayak wah enak ya? Iya. Lega ya? Itu efek langsung ya? Iya. Itu kayak perutnya terisi sinyal gitu, aman udah untuk berapa jam ke depan aman nih. Apalagi begitu udah beli roti-roti untuk disangguin di jalan, wah makin senang lagi nih. Aman nih. Betul. Bos lagi bos, tambah lagi bos, tambah lagi bos. Itu kayak nambah. Iya. Memang karbohidrat itu bikin craving. Gula itu bikin craving, makanya harus hati-hati ya. Tapi kalau dalam kondisi ultra cycling berhari-hari gue sih saya rasa makan gula agak banyak pun juga nggak apa-apa gitu ya. Asal ya pasti udah tahu lah kita takarannya yang nggak sampai berlebihan. Tapi paling nggak gue lapar makan lagi, gue pengen makan lagi, nggak apa-apa, kan kebakar mas. Betul. Kebakar juga. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut jadi gendut pada saat ultra cycling. Nggak bakal gendut. Benar. Untuk gambarnya gini teman-teman. Kemarin waktu EJJ 1500 tadi kita udah bahas ya, jadi gue ngebakar kalori 27.000 sekian selama 6 hari. 27.000. Berarti kalau kita rata-ratain adalah sehari butuh 4.000-an ya. 4.000. Ya memang kurang lebih segitu ya, 4.000 sampai 6.000 tuh ultra itu biasanya. Sehari 4.000. Dan itu nggak jauh beda sama waktu gue di Malaysia Peninsular Divide. Itu juga kalorinya untuk 6 hari segitu 27.000. Tapi
waktu di Malaysia nge-push minim istirahat 148 jam. Nah, waktu EJJ kemarin 156, jadi lebih santai karena wisata. Banyak masuk hotel. Wisata lebih proper. Jadi lebih aman. Tapi kalori yang kebakar sama. Jadi balik lagi ke nutrisi, teman-teman harus bisa ngukur deh. Cara ngukurnya gimana? Ya kalau saya untuk nggak ngapa-ngapain aja, itu untuk memberikan asupan ke diri itu butuh 1.800 sampai 2.000 kalori. Itu nggak olahraga. Terus yang penting jantungnya berdetak, otaknya bisa mikir, ususnya bisa kerja, bisa jalan dari kemana lah gitu. Itu 1.800 sampai 2.000. Apalagi kalau ditambah goes seminimal 300 kilo kan. Ya harus lebih dong berarti. Iya, berarti harus lebih dong. Nah, tadi diukur tuh 4.000. Nah, bisa selesai ya teman-teman kalau misalnya nasi ayam berapa, sate ayam kalorinya berapa, udah ada air. Nah, itu bisa ngukur kalau mau benar-benar ngitung ya dok ya. Iya. Ya paling perkiraan lah ya, misalnya nasi warteg, makan nasi, lauk, telur, tempe, tahu, gitu kan, sayur, ya paling nggak 1.000 kalori ada lah ya, 800 sampai 1.000 kalori ada lah ya. Ya tergantung porsinya juga sih, kalau porsinya dikit ya, tapi paling nggak perkiraan ya, kalau gue sekali makan bisa 800 sampai 1.000. Kalau aku butuh 4.000, ya berarti makan besar gue paling nggak 3 kali tuh harus makan ya. Ya kan udah 3.000, ya sisanya dari nyemil-nyemil tadi. Gitu, dari yang berjibar lah, apalah, kan udah banyak tuh sekarang. Minimal kalau kita nggak ngerti masalah jelnya, madu rasa itu udah cukup lah. Madu ya? Iya, saya udah pakai madu rasa juga. Aku juga sanggup itu kok. Iya, madu rasa. Madu tapi gitu. Oke. Sekarang kita bahas mengenai recovery. Nutrisi untuk recovery. Oke, ini juga nggak kalah penting nih. Ya. Recovery itu, tubuh kita ini recovery hanya pada saat malam. Setahu saya, yang saya pelajari itu, kita itu recovery itu hanya saat malam. Tidur malam. Ya, tidur siang bisa, tapi yang hilang cuma capeknya. Badan kita nggak akan recovery. Jadi kalau kita usahakan malam itu tidur, mas. Usahakan malam itu tidur. Karena badan kita itu recovery cuma pada saat malam. Walaupun kita gelapin korden apa segala macam, tidur siang-siang jam 12, jam 1 tidur, gelapin semua, nggak ngaruh. Tahu badan kita itu. Jadi badan kita itu recovery hanya saat malam efektif. Jadi kalau bisa ya malam tidur. Sudah, best. Perkara jam 9 tidur, jam 2 bangun lagi, gue no problem. Yang penting tidur. Yang penting tidur malam. Kalau siang mendingan sikat aja, gas gitu. Tapi kalau malam harus tidur karena badan kita recovery itu. Kemarin waktu ceritanya siapa tuh? Saya ngikutin si Mas Yaki waktu di Bentang Jawa 600 kilo dia nggak tidur itu. Lepar kan, dia mulai meriang kan. Dia masuk hotel malam tuh istirahat tidur, semalaman tidur, pagi-pagi udah sehat lagi. Gitu. Tapi emang tiap orang beda-beda ya. Recovery-nya butuh waktu beda-beda ya. Tentunya makan tadi. Betul. Ya, banyakin protein. Jadi pada saat recovery kita butuh protein yang banyak. Tapi emang bener dok, masuk ke hotel. Jadi EJJ kemarin tuh lebih sering masuk ke hotel untuk nginep malam karena memang kondisi jalannya nggak bagus. Bahaya lah ya. Iya bahaya karena ada bilang nih jangan di sini mah lewat sini banyak begal dan sebagainya. Akhirnya ada preventif itu masuk ke hotel untuk istirahat. Itu paginya untuk ngegas enak ya. Enak banget. Nyerok-nyerokin orang tuh di. Jadi ada hari keberapa gitu dok? Hari ke-4 kalau nggak salah. Itu di daerah Kepanjen dekat Malang. Itu aku baru bangun jam 8 pagi. Bangun, sampai ditelepon. Nggak apa-apa kan? Om Prim nggak apa? Om Prim ini paling belakang loh posisinya, paling belakang. Oh iya udah, oke tenang. Lihat posisi, lumayan juga. Tapi pelan-pelan, serok sampai akhirnya ke posisi tengah kan. Yang mungkin dari istirahat itu recovery cukup banget. Betul, aman banget. Usah malam tuh pokoknya tidur deh. Nah, jadi mending memang kalau mau di planning, kemarin tuh ya saya teori-teori ya. Nih bisa nih, start jam 5 gitu kan, masuk hotel jam 9. Jadi udah berapa jam dong gue? Udah 16 jam lah ya. 16 jam gue cukup lah, 8 jam tidur lagi. Ya kan, bangun jam 4 subuhan jalan lagi. Teorinya gitu kan. Teorinya begitu. Harusnya bisa nih begini nih. Tinggal kalau aku bisa 20 km per jam, berarti 16 jam, 320. Keren ini. Jadi nggak mungkin. Di atas kertas. Gitu kan. Nggak mungkin ya. 300-nya udah keren gitu kan. Tapi secara teori itu memungkinkan gitu. Sehari kita 300. Asal kita disiplin, saya rasa 16 jam goes, 8 jam tidur, bisa. 8 jam nggak mungkin tidur ya. Pasti bersih-bersih. Paling tidur cuma 6 jam. Betul. 2 jam. Karena itu cuma teori. Begitu masuk penginapan, banyak yang harus dilakukan oleh ultracyclist. Misalnya, kan bajunya cuma itu aja. Dicuci, dijemur, terus kita harus lihat
cek kondisi sepeda, kalau masih lapar kita masih ada sanggup makan apa, Betul. belum tidur. Jadi banyak lah. Itu kalau aku mungkin ngebuang sekitar 1 jam tuh. Iya, Gitu. pasti. Itu sampai dia tidur proper. Alarm, keburukanku adalah jelekannya kalau udah nyaman tidur itu suka kebablasan. Nah itu yang kan, karena udah tubuhnya udah tidur aja lagi, masih capek nih, masih jauh lagi, tapi ya udah. Nggak, emas saya juga begitu. Sama. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting ya tadi malam tidurlah udah pokoknya. Kalau ultra itu memang, kalau teman-teman tahu recovery itu cuma terjadi malam, pasti semuanya malam tuh tidur. Kecuali udah tinggal dikit nih ya, tinggal 100 kilo gitu kan. Alah, gas Gas. aja udah nggak apa-apa. Udah hari terakhir gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau besoknya masih, mending malam tidur aja. Nggak ada yang tidur, ada tidurnya lah paling nggak. Ada tidurnya. Misalnya bangun jam 3, jam 2, atau jam 4 ya, goes lagi, nggak apa-apa. Yang penting malam tuh udah tidur. Kalau bisa proper 6 jam bagus, tapi jarang. Kayaknya anak ultra nggak pernah tidur 6 jam. Sejam itu udah nikmat banget. Iya. Kalau masih muda mas. Ya, kalau masih umur under 30 aman, atau under 40 lah ya. Tapi kalau sudah di atas 40 itu akan sangat berbahaya buat orang-orang di atas 40 tidur hanya sebentar terus di-push sampai berjam-jam. Orangnya udah terlatih mungkin oke, tapi kalau orangnya jarang terlatih, wah udah hancur pasti. Siap-siap organnya. Siap-siap. Mungkin pas saat itu dia finish tenang aman, tapi efek sampingnya, efek Setelah itu ya. setelah itu gimana? Itu yang bahaya. Tapi kalau masih muda, 20 tahun, 25 tahun, under 30 lah ya, di saat badan kita recovery masih cepat, regenerasi masih cepat, saya rasa nggak ada masalah. Apalagi terlatih, wah sudah selesai. Nggak tidur kayak, kan banyak tuh, siapa tuh nggak tidur, sopo beng-beng lah, siapa lah, bisa nggak tidur 2 hari, 3 hari. Iya, pada umur itu. Kalau udah seumuran saya, wassalam sudah. Kayak tua banget sih, Bang. Intinya tahu diri lah ya, tahu diri, tahu kondisi, sadar diri. Oke. Udah cukup banget pengetahuan ini, simpel, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti bingung para teman-teman yang ngegrab nih yang pasti apa. Tapi intinya adalah intake yang masuk untuk nutrisi itu semua akan jadi gula dulu. Semua akan jadi gula, pecah menjadi 2, yang disimpan di otot sama yang jadi lemak. Ya, secara garis besar. Garis besar ya. Detailnya sih banyak. Detailnya banyak, tapi kira-kira gitu. Kalau teman-teman main di zona 4, 5 HR ya, di threshold, yang akan kebakar adalah gula di otot dulu. Tapi nanti kalau misalnya di ultra, zona 2, zona 3 gitu, yang di otot cuma sedikit yang dibakar, yang akan dibakar banyak adalah yang di lemak. Kecuali kalau gula dalam darahnya masih ada sih. Iya. Sebenarnya gula ototnya juga nggak banyak yang terpakai sebenarnya. Betul. Terus pintar-pintar lah milih nutrisi pada saat ultra. Nah, nutrisinya itu penting banget. Terus recovery jangan lupa, karena sejam sampai 2 jam setelah finish terus itu makan adalah golden hour-nya untuk apa? Recharge lagi ya. Masuk lagi. Sebelum tidur tuh masuk lagi makan. Gitu. Oh ini sih itu, karena untuk antisipasi teman-teman biar nggak bongking, biar nggak kram, biar recovery cepat. Jadi nggak cuma teorinya aja, kita dengar langsung dari dokter, dari seorang dokter dari segi medisnya. Kita akan dengar langsung dari dokter Adik, teman gue sudah lama, udah lama banget deh. Beliau ahli nutrisi juga buat saya pribadi. Kalau mau ikut race, pasti saya nanya-nanya ke dia. Yang penting aplikatif sih. Aplikatif gitu, karena itu tadi poinnya adalah makanan dan minuman adalah bahan bakar utama si goeser. Nah itu apa aja kan harus milih-milih ya. Kalau makan jelek ya hasilnya juga berantakan. Jadi kita harus ini banget milih-milih lah. Oke teman-teman, cerita pedal semuanya. Jadi barusan kita udah panjang lebar dengan Om Prim mengulas tentang apa itu ultra cycling, gimana latihannya, gimana strateginya, dan nutrisinya juga, serta recovery-nya seperti apa. Jadi udah tahu ya sekarang ya, ultra cycling itu goes minggat. Ya, katanya sih harus lebih dari 200 kilo baru bisa disebut ultra cycling ya. Saya pun juga baru mampu 100 kilo. It's okay, dikit-dikit gitu kan, nggak masalah. Ya. Terus latihannya juga kita harus tahu caranya. Ya, mengatur zona jantung, heart rate ya, 1, 2, 3, 4 itu juga penting. Yang penting latihan suffering sedikit demi sedikit, suffering. Latihan menderita. Ya memang karena suffering. Ultra cycling itu kan semuanya tentang penderitaan, gitu kan. Jadi harus dikit-dikit, gitu. Terus nutrisi. Nah nutrisi ini memegang peranan yang tidak kalah penting. Ya sebelum,
selama dan sesudah. Jadi sebelum mulai goes, kita harus apa? Asupannya apa dulu? Ya, setelah goes, selama goes kita ngapain? Jangan lupa setiap 1 jam kita harus masukin apa? Setelah itu recovery apa yang kita perbanyak? Nah, itu juga penting. Jadi yang penting adalah karbohidrat, protein, dan lemak itu harus semua masuk. Ya, cuma memang karbohidrat menjadi energi yang penting atau yang paling utama dalam kita melakukan ultra cycling. Protein itu penting kaitannya dengan kita recovery tubuh kita pada saat istirahat. Dan lemak tentunya penting sebagai cadangan energi. Dan gak kalah penting di sini adalah air atau elektrolit atau rehidrasi. Ya, jangan lupa sebelum goes kita minum dulu. Selama goes kalau bisa setiap 10 atau 15 menit kita minum. Dan setelah pada saat istirahat, sebenarnya minum sering nggak apa-apa ya. Kita berhenti minum, it's okay. Cuman ya nggak mungkin juga tiap 1 menit minum kan. Yang penting 15 menit usahakan minum. Gitu. Dan minumnya jangan cuma air putih. Paling nggak harus ada isinya. Ya, isinya apa? Garam lah gampangannya. Memudah elektrolit, oralit juga gampang. Murah, cuman berapa ya kalau yang biasa? Rp1.000 palingnya. Satu saset itu 500 mungkin atau 1.000. Bawa sangu. Udah. Ya, karena elektrolit kalau kurang nanti bisa kram, bisa macam-macam ya, bahayanya kemana-mana. Intinya kita nggak akan bisa kuat goes jauh gitu kalau kita kekurangan elektrolit. Mungkin itu aja teman-teman ya, tetap semangat goesnya, semangat latihannya, dan semuanya itu butuh proses. Ingat, jangan terburu-buru. Kalau baru awal ya udah 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 100, 200 dan seterusnya, bertahap, jangan ujuk-ujuk 1000. Mendingan naik bis. Belum pernah mendaki yang tinggi-tinggi, Batu Raden misalnya, ya udah sentul yang pendek-pendek dulu, flavor dulu. Nah gitu, saya selalu bilang sama teman-teman saya, mungkin kalian itu banyak mengeluh kalau kalian belum pernah melewati tanjakan yang seperti ini. Saya dulu selalu bilang seperti itu, karena setelah saya melewati tanjakan ke Batu Raden, saya nggak banyak mengeluh. Ternyata itu sangat berat sekali. Baru Batu Raden, belum yang lain gitu kan. Oke, mungkin podcast kita sore hari ini cukup sampai sini. Nantikan episode selanjutnya dari Cerita Pedang. Setiap kayuan ada cerita.